Halo guys, hari ini saya akan membahas cara membuat tim tetap bagus setiap musim. Oke guys, jadi setelah musim lalu kita berhasil meraih triple winner, musim ini rencananya saya akan coba mempertahankan trofi yang udah kita dapatkan musim lalu dan kalau bisa mungkin targetnya quadruple. Tapi tentu saja dengan squad yang ada seperti ini rasanya akan sangat sulit untuk bisa bersaing di semua kompetisi. Untuk itu hari ini kita akan mulai memperkuat tim kita guys. Dan tentu saja bukan dengan cara membeli pemain dari lelang maupun dari pemandu bakat, bukan, tapi dengan cara melatih pemain andalan saya secara individu, atau bahasa gaulnya dilatih secara militer agar performanya tetap bagus seperti ini guys. Ya, di sini kita punya pemain-pemain andalan yang udah saya latih secara individu sejak usianya masih muda dan sekarang masih saya pertahankan. Dan untuk cara melatihnya mudah banget. Sekarang kita bisa masuk ke menu latihan. Dan untuk melatih pemain secara individu, saya sekarang punya modal 550 paket istirahat atau booster kondisi, atau teman-teman biasa menyebutnya sebagai cendol. Sebagai cendol. Oke, jadi booster ini saya dapatkan secara gratis dengan menonton iklan ya guys ya. Jadi tiap hari saya kumpulin 25 booster dengan sangat-sangat sabar guys. Nah, pemain pertama yang akan saya latih yaitu si Alex Baena guys. Dia bisa bermain di 3 posisi, ML, MC, MR. Dan untuk gaya mainnya saya palsu ya guys ya. Di sini fokus saya meningkatkan kreativitasnya karena kita tahu false winger yang punya keahlian khusus playmaker itu cenderung pemain yang kreatif. Untuk itu kita akan tingkatkan dulu kreativitasnya. Dan untuk meningkatkan kreativitas saya mau menggunakan dari latihan serangan balik cepat biar cepat dan biar hemat juga. Kondisi pemain akan minus 20,25%, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Nah, kita bisa ulangi sesi latihan ini berulang kali sampai dari latihan yang sampai atribut yang sedang kita latih meningkat ya guys ya. Dan dari latihan yang kita gunakan tadi, kita akan melatih, tadi saya lupa ngejelaskin, kita bakal meningkatkan atribut umpan dan umpan silang lalu kreativitas. Oke. Nah, agar proses latihannya bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan aplikasi tambahan ya. Di sini aplikasi pihak ketiga, nama aplikasinya auto clicker dan cara menggunakannya udah pernah saya bahas di video saya yang ini. OVR 72 plus 7. Sekarang kreativitas meningkat di angka 84. Kita lanjutkan lagi sampai kreativitas naik. Kreativitas, setelah itu kita bisa fokus meningkatkan atribut kebugaran karena kebugarannya juga rendah banget guys. Oke, kita lanjutkan lagi sesi latihannya sampai atribut yang sedang kita latih meningkat. Bentar, untuk kreativitas kira-kira sampai berapa ya? Ini udah 78. Mungkin sampai 100 kali ya, sampai 100 saja lah. 100 cukup, soalnya kan untuk OVR keseluruhannya itu bakal di up sampai kualitas bintang 5 atau setara dengan OVR 80. Jadi kreativitas di angka 100 harusnya sih cukup, harusnya cukup guys. Dan mudah-mudahan nanti setelah kita mulai memperkuat tim kita bisa main bagus musim ini, bisa kembali mempertahankan gelar juara. Oke, 91. Nah, sekarang dribblenya juga rendah ya, dribble, tapi nanggung banget. Ini udah 80, 81 plus 10 guys. Nah, selanjutnya kita bisa coba pakai drill latihan beralih sisi cepat untuk ningkatin atribut umpan beralih sisi cepat. Ini dia untuk ningkatin atribut kreativitas, umpan silang, umpan, penempatan posisi, dan kecepatan. Nah, kita bisa isi semua slot kayak gini. Kondisi pemain akan minus 12,15% proses latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Yang penting nanti kreativitasnya naik ya guys ya. Kita ulangi lagi sesi latihannya. Memang prosesnya lumayan lama guys, butuh waktu dan butuh kesabaran. Ini buat teman-teman yang kemarin udah chat saya dari 3 hari yang lalu,
udah chat saya dan pengen pakai jasa joki Latmil atau pengen top up, mohon maaf ya guys ya, masih belum open guys, lagi meriang nih guys, lagi gak enak badan, jadi untuk sementara off dulu guys, kita off dulu. Oke, kita ulangi lagi sesi latihannya guys. Oh ya, kalau teman-teman sendiri gimana, udah mulai memperkuat tim atau belum? Dan gimana cara kalian memperkuat tim? Apakah dengan cara melatih pemain secara individu seperti ini, atau kalian lebih suka dan lebih cenderung membeli pemain dari lelang atau dari pemandu bakat? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini guys. Oke, kita ulangi lagi ya guys ya, sampai kualitasnya naik ke bintang 5. Jadi setiap musim kan turun tuh kualitasnya kan, dari bintang 5 terus turun ke bintang 4. Nah, cara naikin laginya kayak gini guys. Kalau saya cara naikin laginya kayak gini ya guys ya, setiap musim kayak gini, saya tingkatin perlahan-lahan tapi pasti. Jadi yang naik itu kebanyakan tuh atribut terangnya guys, yang naik atribut terangnya. Oke, kita ulangi lagi. Kreativitas tembus gak 100? Coba 96. Oke, ini untuk umpan udah 160 plus 10, umpan silang 136. Oke, sekarang ya udahlah, sekarang sekalian naikin atribut dribble kali ya, dribble dan juga kreativitas menggunakan drill latihan penguasaan, yaitu drill latihan kontrol bola, isi full shot kayak gini. Oke, soalnya susah guys untuk melatih kreativitas, itu susah banget, apalagi kalau nanti usianya udah mulai tua kan, kemudian kualitasnya udah tinggi pula, biasanya bakal susah kalau kreativitas itu tidak diutamakan. Jadi yang pertama biasanya saya akan fokus ke kreativitas kalau lagi ngelatih gelandang gitu. Tapi kalau misalkan lagi ngelatih striker ya biasanya fokus ke finishing sih, finishing dan juga tembakan, shooting. Kita buat sampai kreativitasnya di angka 100. Setelah itu kita bisa fokus ke atribut kebugaran. Memang beda sih kalau misalkan pakai drill latihan yang intensitasnya mudah maupun sangat mudah, itu susah dapatnya guys, dapatnya itu lebih lama. Kalau pakai drill latihan yang intensitasnya sulit maupun sangat sulit, dapat atributnya itu cepet ya guys ya, tapi cepat capek juga pemainnya, jadi lebih banyak gitu kalau pakai yang sulit. Oke, sekali lagi sesi latihan. Oke, kita ulangi lagi. Nah, udah naik kreativitas sama dribble. Sekarang kita bisa lihat Alek Baina. Nah, kreativitas sudah 100, aslinya 90 plus 100. Nah, di sini OVR 76 plus 7. Jadi kita bakal fokus melatih kebugaran, kecepatan dan juga dribble menggunakan drill latihan sprint. Drill latihan sprint adanya pada fisik dan mental guys. Kita isi aja full slot kayak gini. Ini penting banget untuk seorang gelandang sayap, meskipun false winger ya guys ya, tapi dia juga cenderung bermain agak sedikit ke samping, meskipun lebih sering ke tengah, tapi dia juga kadang-kadang bermain di samping, melakukan sprint dan memberikan umpan silang, dan kadang juga kalau punya kesempatan dia juga melakukan tembakan sendiri ke gawang lawan untuk cetak gol. Oke, kita ulangi lagi sampai nanti OVR-nya naik guys, kualitasnya naik ke bintang 5. Karena untuk player gratisan garis keras tuh paling aman ya, untuk kualitasnya itu maksimal di bintang 6 guys, timnya itu maksimal bintang 6. Tapi kalau pengen aman lagi, maksimal OVR tim kalian tuh bintang
5, karena semakin besar tim kalian semakin sulit lawan yang akan kalian hadapi gitu guys. Jadi kalian misalkan nih kalian punya tim dengan OVR rata-rata bintang 7, pemainnya bintang 7 semua kan, nanti musim ini mungkin kalian bisa juara karena lawannya ada di bawah itu. Tapi di musim berikutnya biasanya tim kalian bakal dipertemukan dengan lawan yang jauh lebih kuat biasanya guys. Makanya itu biar nanti terhindar dari lawan yang terlalu kuat, kita bisa menggunakan tim yang OVR-nya itu tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi, ya sekitar bintang 5 atau bintang 6 gitu guys. Dan cara ini udah saya lakukan di semua akun yang saya tangani dan hasilnya juga lumayan efektif guys. Ini khusus buat player gratisan garis keras aja yang pengen happy aja, maksudnya pengen senang-senang main top 11 gitu, nggak punya, maksudnya nggak punya ambisi pengen jadi juara satu di kejuaraan bertingkat gitu kan. Terus di asosiasi juga targetnya cuma ngumpulin token doang gitu, di OVR bintang 5 bintang 6. Tapi kalau misalkan kalian pengen bersaing dengan manajer lain di seluruh dunia, ya kalian harus punya modal yang lebih banyak gitu guys. Oke, sekarang OVR si Alec Baena udah meningkat, jadi 80 plus 7, jadi 87 guys, atau setara dengan kualitas bintang 5, karena memang dia udah ditingkatkan jenjangnya ke langka ya guys ya. Nah sekarang kita lihat passingnya ini udah jauh di atas rata-rata pemain biasa, tapi kebugarannya masih sangat rendah, jadi kita bakal latih lagi guys. Tapi kali ini biar cepet dan biar hemat booster kondisi, karena nanti boosternya bakal kita bagi-bagi ke pemain lain. Kita bakal gunakan dari latihan kebugaran untuk melatih kebugarannya guys, karena bakal kita bagi-bagi ke pemain lain ya guys ya. Ya kita ulangi lagi, kebugaran mungkin sampai 100 cukup kali ya, sampai 100-an, kecepatan juga 100 lah ntar. Oke, kita lihat kita ulangi lagi. Nah kalau pulse finger menurut kalian atribut terpentingnya apa nih guys? Menurut kalian apa kreativitas, apa umpan silang, atau umpan? Dan perlu nggak sih kita harus membuka penyelesaian untuk pulse finger? Coba ceritain pendapat kalian di kolom komentar video ini guys. Kita ulangi lagi sampai kebugarannya meningkat ya guys ya, soalnya udah terlalu rendah gitu guys. Kalau udah 100 udah, kita lihat 85 75. Oke lanjut gaskin. Kita lanjutkan lagi sampai atribut kebugaran meningkat di angka 100. Setelah ini kecepatan ya guys ya, kecepatan mungkin 80 cukup kali ya. Kecepatan bentar, 8, ini udah 83 sih. Oke sedikit lagi, kita ulangi lagi guys. Kecepatan nggak perlu kali ya, kita fokus ke pemain lain aja. Yang penting sekarang kualitasnya udah bintang 5 dan naik 1 bintang, jadi musim depan kalau turun ya tinggal diasah lagi aja skillnya gitu, tinggal kita tingkatin aja nanti untuk kualitasnya. Kalau naikin 1 bintang kan modalnya nggak terlalu banyak guys, 99. Oke gas lagi, sekali lagi tertunda dan belum semua ku katakan. Oke udah selesai harusnya ya. 101
Saya rasa cukup kali ya, 101. Dan kita bisa lihat untuk atribut atau skill menyerangnya ini lumayan tinggi, khususnya untuk passing, kemudian crossing, dribbling, dan juga shooting ya. Kemudian penempatan posisi juga lumayan bagus, kreativitas juga lumayan bagus, kebugaran lumayan bagus, tackle-nya juga lumayan bagus. Oke, saya rasa cukup. Sekarang kita bisa beralih ke pemain lain. Kita bisa beralih ke pemain lain, dan pemain selanjutnya yang akan kita latih yaitu si Dani Olmo. Dani Olmo usianya 25 tahun, dia adalah gelandang regista dan kreativitasnya juga masih cukup rendah. Jadi kita bakal fokus lagi melatih atribut kreativitasnya, guys. Kita bakal fokus melatih atribut kreativitasnya sekalian melatih atribut penempatan posisi kali ya, penempatan posisi dan juga kecepatan. Oke, kita bakal gunakan drill latihan beralih sisi cepat. Kondisi pemain akan minus 12,15%. Klik konfirmasi dan mulai latihan. Ya, seperti biasa ulangi sesi latihan ini berulang kali. Sebenarnya akan lebih bagus kalau kita latih pemain secara individu itu saat kualitasnya masih rendah ya guys ya, saat usianya masih muda. Jadi untuk gelandang regista kita bisa push dulu tuh, kita bisa tingkatin kreativitasnya sampai tinggi banget, baru setelah itu kita bisa fokus melatih atribut lainnya. Tapi karena memang waktu itu saya nggak terlalu fokus, jadi ya kreativitasnya nggak terlalu ditingkatin sampai cukup tinggi guys. Jadi agak terlambat sebenarnya. Kalau misalkan latihannya dari awal ini bakal bagus banget kalau kita fokus dulu melatih atribut kreativitas. Nah setelah itu baru kita mulai melatih atribut yang lainnya guys. Kita ulangi lagi sampai nanti kualitasnya meningkat ya guys ya. Oke, 112. Kita ulangi lagi. Kreativitas perlahan mulai naik. Oke, penempatan, kecepatan, dan satu lagi. Semakin cepat semakin bagus. Kita lihat 77 plus 26, kreativitas 84 plus 30. Oke, biar cepat lagi pakai apa ya? Pakai serangan balik cepat lah biar cepat lagi. Pakai serangan balik cepat aja guys, soalnya ada dua atribut gelap yaitu umpan silang dan penyelesaian. Harusnya atribut kreativitas bisa kepancing lebih cepat ya kan. Nggak apa-apa nanti atribut gelapnya naik juga nggak apa-apa, yang penting ngirit. Yang penting lebih ngirit guys, yang penting bintangnya naik terus tim kita jadi balance. Oh ya, ini juga mungkin bisa jadi jawaban nih buat teman-teman yang waktu itu bilang, bang gimana cara biar tim kita balance bang. Nah caranya kayak gini guys, jadi setiap pemain harus punya kualitas yang sama seperti pemain lainnya. Misalkan striker kalian bintang 5, pemain lain juga harus punya kualitas bintang 5 gitu guys. Itu juga selain itu juga jenjang pemain juga ngaruh. Semakin tinggi jenjang pemain semakin besar juga OVR-nya. Jadi kalau misalkan OVR-nya naik meskipun bintangnya bintang 5 tapi OVR-nya 120 mungkin bisa mengurangi keseimbangan tim kalian guys gitu. Nah 78 plus 26. Oke, let's go. Bentar lagi, kreativitas 91 kita gaskan sampai 100 plus 21. 100 plus 21 kita lanjutkan lagi.
Kita lanjutkan lagi. Nah, monster kita masih 400-an, masih cukup banyak. Dan ada juga beberapa poin lain yang bakal kita latih, khususnya back. Kita lihat 96, butuh 4% lagi sampai 100. Jadi yang dihitung, saya biasanya bakal menghitung atribut aslinya, guys. Oke, udah naik 127, tapi masih belum ya, sedikit lagi. Jadi kita ulangi lagi, meskipun kualitasnya udah tembus bintang 5, tapi kita ulangi lagi sampai sesuai dengan target kita, guys. Tadi kreativitas tembus 100 plus 21. Kita ulangi lagi biar mantep, biar lini tengahnya makin kreatif, meskipun nggak kreatif banget sih. Nah, sekarang udah tembus 101 plus 30. Tadi berapa ya? Keren 21. Yang 21 ini ya. Ini 26, kenaikan jenjang. Oke. 131. 101 plus 30 ternyata. Nah, meskipun sekarang kita lihat kreativitasnya udah naik, tapi gelandang regista butuh kebugaran ya, guys ya. Jadi kita bakal tingkatin kebugarannya, guys. Kita bakal tingkatin kebugarannya menggunakan drill latihan kebugaran untuk tingkatin atribut kebugaran dan juga kekuatan. Kondisi pemain akan minus 20,25, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Karena kadang-kadang sebenarnya kita mau latih kebugaran tapi kadang nggak sempat gitu, guys. Apalagi kalau kualitasnya udah terlanjur besar kan, biasanya lumayan susah juga melatih kebugaran. 87 70 plus 30, jadi ini 70 tapi 70 bohong ya, guys ya. Kita lihat atribut aslinya itu cuma 40, guys. Cuma 40 aslinya, 40 yang kebugaran, kemudian kekuatan 57. Jadi kita ulangi lagi. Makanya itu kalau menurut saya jenjang ini kayak gimana ya, kayak semacam scam gitu. Cuma nipu doang gitu kan. OVR nya naik tapi kan bintangnya nggak naik. Kayak rasanya itu sama aja. Jadi ketika kita ketemu lawan yang punya OVR lebih tinggi pun, misal ada tim lawan OVR-nya 120-an, full pemain dari komando bakat atau pemain dari komando bakat ya. Terus kita punya tim bintang 4 yang jenjangnya juga udah tinggi, cuy. Misal nih elite atau sedikit lebih tinggi dari itu, tetap aja tim kita bakal sulit menang karena bintangnya kalah gitu. Nah, itu yang kadang-kadang sering jadi pertanyaan, terus buat apa ada jenjang? OVR tim kita tinggi tapi lawan tim antah berantah aja bisa kesulitan gitu. Padahal kan secara statistik dan secara kualitas dan dari skill maupun atributnya tim kita tuh jauh lebih diunggulkan, tapi tetap sulit buat menang. Lalu buat apa ada jenjang, ya kan? Jadi kayak semacam gimana ya, biar kelihatan gede aja gitu OVR-nya. Nah, parahnya lagi kalau misalkan jenjangnya udah kita tingkatin sampai tinggi tuh, musim depan biasanya kita bakal dipertemukan dengan tim yang nggak ada otak biasanya, guys. 175 58. Oke, kita ulangi lagi kali ya. Kita ulangi lagi, guys. Masih belum tembus soalnya terlalu rendah, guys. Jadi kita bisa ulangi lagi ya, guys ya. Kita ulangi lagi sampai atribut kebugaran dan juga kekuatannya naik. Soalnya penting juga nih
untuk seorang gelandang regista yang punya kebugaran tinggi. Jadi kalau dia bugar, dia bisa terus ngatur tempo permainan dari awal sampai menit akhir pertandingan. Ini bakal jadi jenderal lapangan tengah tim kita, guys, didampingi oleh beberapa pemain lainnya. Tentu saja pemain-pemain yang sebelumnya udah pernah kita latih secara individu. Nah, ini untuk peningkatannya lumayan banyak ya, guys ya. Dani Olmo, kali latihan ini lumayan dapatnya. Ntar 9969 117. Oke lah, kita coba lagi. Kecepatan juga rendah banget ya. Kecepatannya juga rendah cuy. Kekuatan 88 cukup kali ya. Kita kan targetnya sampai bintang 5 doang kan. Kebugaran 171. Ini nanggung banget cuy. Udahlah, sekalian melatih kebugaran, kecepatan. Kita bakal menggunakan dari latihan lari jauh. Lari jauh untuk melatih kebugaran dan juga kecepatan. Oke, lanjutkan. Kebugaran sampai 100. Nanti kecepatan ya sedapatnya aja. Sedapatnya, yang penting ada peningkatan sih sedikit. Kita ulangi lagi sesi latihannya. Oke. Oh, ini udah tembus ya. Oh, belum. 74. Butuh 6% lagi, guys. Butuh 6% lagi sampai atribut kebugarannya naik ke 80 ya, guys ya. Biar pas dengan OVR aslinya atau bintang aslinya, yaitu bintang 5. Bintang 5 kan setara dengan OVR 80. Kalau bintang 5. Jadi kalau misalkan atributnya lebih tinggi dari itu ya bakal jadi jauh lebih bagus gitu, guys. Kita ulangi lagi. Oke. Tembus belum? Oke, udah 80 plus 30. Kecepatan 47 plus 30. Lumayan lah ya. Karena memang atribut terang ini ada banyak banget, cuma ada 2 atribut gelap aja di sini, yaitu umpan silang dan juga penyelesaian. Nah, seperti itu, guys. Dan di sini kita lihat atribut umpannya tinggi banget di angka 175 untuk pemain sekelas bintang 5 ya, guys ya. Untuk pemain bintang 5, dia punya passing yang jauh di atas rata-rata pemain biasa yang ada di lelang maupun dari komando bakat. Kemudian dia juga punya tembakan yang cukup bagus dan beberapa skill bertahan lainnya. Dan untuk skill yang bertahan ini memang kebantu karena jenjangnya udah ditingkatkan ke elite, tapi untuk passing memang ini jauh di atas rata-rata pemain biasa, guys. Oke, sebenarnya masih ada sih beberapa pemain yang bakal kita latih, tapi karena durasi video ini udah terlalu panjang, jadi mungkin kita bakal bahas di kesempatan selanjutnya ya, guys ya. Jadi seperti itulah gimana cara saya membuat tim tetap bagus setiap musim. Semoga pembahasannya bermanfaat. Atau buat teman-teman yang pengen ceritain pengalamannya main top 11, kalian juga bisa ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Dan semoga teman-teman yang udah like video ini dan juga udah subscribe, kalian bisa sukses meraih gelar juara di setiap musimnya. Saya Nur, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam top 11 Indonesia.